Ini benar-benar salah satu musibah yang terbesar. Sebenarnya itu kejadian yang benar-benar melumpuhkan semuanya ya. Kesempatan yang luar biasa gitu, rezeki yang nggak terduga sama sekali gitu. Ini juga bagi Rizka tuh salah satu doa yang terkabul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast kita Solo Peduli Podcast di Human Talk, Humanity, Aksi dan juga Kolaborasi. Bersama Pipi di sini. Di episode kali ini kita akan banyak ngobrol dengan seorang penerima manfaat di program beasiswa Solo Peduli. Ada Kak Rizka yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kak Rizka. Waalaikumsalam Pipi. Kabarnya gimana Kak Rizka? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aktivitas gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Ya Kak Rizka, nanti kita akan banyak ngobrol ya dengan Kak Rizka ini sebagai seorang penerima manfaat di program beasiswanya Solo Peduli. Kita mungkin akan banyak ngobrol terkait dengan latar belakangnya kok kamu bisa jadi penerima manfaatnya Solo Peduli. Kemudian barangkali nanti bisa cerita pengalaman-pengalaman sebagai ketika menjadi seorang mahasiswa binaannya Solo Peduli. Dan mungkin nanti akan share ya barangkali cerita-cerita yang menarik dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu ya dengan Kak Ika. Jangan sampai kita mau ngobrol banyak tapi kita nggak kenal. Jadi kita kenalan dulu sama Kak Ika. Mungkin Kak Ika bisa perkenalan, kami silakan. Oke, perkenalkan saya Rizka Ristiani Nuzulia, saya dari Cianjur dan saya salah satu penerima manfaat dari beasiswa Solo Peduli. Berarti Kak Ika ini dari Cianjur ya? Iya, dari Cianjur. Bahasa sehari-harinya bahasa apa Kak sebelum Sunda. di sini? Sunda. Pastinya Sunda. Sunda ya? Iya, Sunda. Seringnya Sunda, terus habis itu ke migrasi ke Solo. Jawa. Gimana rasanya tuh Kak? Aduh, Masya Allah banget itu ya, culture shock banget ya. Apa yang paling culture shock? Cuaca di sini, sama itu bahasa juga, sama lingkungan gitu. Di sini kan agak berbeda sama Cipanas gitu. Di sini kan termasuk kota yang agak besar, lebih besar dari Cianjur. Ya. Jadi kayak agak kaget juga gitu. Kalau makanan aman? Makanan juga agak kaget sih. Soalnya kagetnya di mana nih? Apakah di Cianjur tuh pedes, di sini enggak? Nah itu bedanya. Kalau di Cianjur kan memang lebih dominan ke pedes kan. Ya? Kalau di sini kan manis rata-rata manis ya? Gitu. Kagetnya di situ sih. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Udah adaptasi ya? Udah adaptasi. Berarti udah di Solo ya ini berapa tahun? Berapa bulan? Hampir setahun sih. Hampir setahun. Berarti kamu masuk di Solo Peduli itu tahun? Dari Juli akhir. Juli akhir. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin, iya. Masya Allah, berarti udah mulai adaptasi ya di Solo ya? Alhamdulillah sudah. Kok bisa ini Kak Rizka ini dari Cianjur ya, jauh-jauh dari Cianjur, kemudian ketemu Solo Peduli dan jadi penerima manfaat di Solo Peduli. Mungkin Kak Rizka bisa ngasih tahu ya asal muasalnya atau latar belakangnya bisa Kak Ika bergabung dengan Solo Peduli menjadi penerima manfaatnya Solo Peduli itu awalnya seperti apakah ada kejadian-kejadian tertentu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, itu juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ya sama orang-orang di luar sana. Gitu iya, ya? Soalnya kan kayak Cianjur itu kan jauh juga ya. Kok bisa gitu? Sebenarnya kalau misalkan cerita dari awal itu lumayan panjang ya. Enggak apa-apa, ceritain aja. Itu kan awalnya seperti yang sudah banyak orang tahu kan, awalnya itu dari gempa Cianjur. Kejadian gempa Cianjur 2000 waktu itu. Berapa ya? Sekitar 2000 berapa ya? 2000. Iya, sekitar 2022 lah. Sekitar bulan November itu. Akhir ada kejadian gempa Cianjur yang itu juga salah satu kejadian gempa yang memang sangat menghebohkan sekali ya, karena memang itu kan gempanya itu gempa tektonik ya, bukan gempa laut gitu kan. Nah itu kan gempa tektonik yang benar-benar dari tanah gitu kan, pergeseran lempeng itu awalnya itu kan di siang hari sekitar kejadian itu dari jam 2 siang. Itu tuh kan keadaannya lagi panas, lagi orang-orang banyak yang tidur, banyak yang sekolah, anak-anak kecil biasa gitu. Iya gitu. Nah, itu tiba-tiba itu kayak Rizka juga waktu itu tuh baru pulang ngajar dari sekolah, itu kayak baru istirahat gitu. Itu tiba-tiba ada gempa yang benar-benar Masya Allah dahsyat gitu ya. Ya meskipun memang itunya itu sekitar 6,5 kalau nggak salah waktu itu 6, berapa gitu. Itu tapi lumayan besar juga karena kan gempa tektonik ya. Itu benar-benar besar banget. Kaget juga sebenarnya. Cuman kalau memang di daerah Rizka itu kan memang bukan tempat yang
uratnya kena gitu, kena gempanya itu bukan. Yang parahnya itu yang di pusatnya itu kan. Berarti di daerah mana itu kalau yang pusatnya? Kalau dari Rizka itu sekitar 1 jam di Cianjurnya. Kalau Rizka kan Cipanas. Nah, gempa pusatnya itu di Cianjurnya itu. Waktu itu kaget juga ini kayak gempa dari mana gitu. Ngerasainnya tetap ngerasainnya Masya Allah sih, itu kayak bener-bener kaget banget. Bahkan sampai rumah Rizka pun memang ada beberapa yang rusak gitu, kayak tembok-temboknya itu pada jatuh-jatuh gitu. Nanti kita udah lihat juga yang di Cianjurnya itu ya, segitu hancurnya. Awalnya itu kan Rizka nggak tahu itu tuh bahwa gempa Cianjur kan. Awalnya itu nggak tahu, pas ngelihat berita tuh kayak masih simpang siur, masih kayak Bandung nih katanya, atau apa sih Cianjur Selatan. Nah, ini yang bener yang mana gitu. Ternyata setelah lihat berita itu pusatnya di Cianjur yang memang keadaannya itu wah Masya Allah sekali ya. Maksudnya kayak ini bener-bener salah satu musibah yang terbesar, salah satu yang terbesar juga buat Cianjur. Nah itu dari situ awalnya itu kan apa sih sebenarnya itu kejadian yang benar-benar melumpuhkan semuanya ya, kegiatan, aktivitas perekonomian. Iya, itu ngelihat apa sih, karena memang ada salah satu apa namanya yang longsor itu apa ya, salah satu tebing yang longsor itu benar-benar memutus jalan, memutus akses jalan utama gitu. Itu benar-benar kayak yang melumpuhkan semuanya, bahkan kayak listrik pun dalam satu malam itu tuh benar-benar mati di mana-mana. Berarti nggak gitu. hanya di Cianjurnya aja ya? Nggak hanya di Cianjur, itu sampai bahkan ke Rizka pun memang kena gitu. Efeknya itu bener-bener ini banget ya. Terus kayak keadaannya itu yang bener-bener mencekam banget ya. Soalnya kayak waktu itu kan keadaannya tuh jam 2 siang. Itu kan maksudnya bantuan juga pasti kan nggak secara langsung itu kan gitu. Ditambah aksesnya juga ketutup gitu jadi kayak agak lambat gitu. Terus kayak sampai malam pun itu kan aliran listrik mati. HP pun nggak ada sinyal sama sekali semalaman. Terputus itu kayak ya, makanya kayak korban-korban atau keluarga yang ini kan jadi susah juga menghubungi. Iya susah banget gitu. Terus juga ada salah satu ngedengar dari yang lain juga kayak dia tuh ngungsi selama semalam itu sama mayat-mayat gitu. Ya itu kayak soalnya kayak sampai saking susahnya bantuan itu, saking lamanya gitu. Jadi kayak terpaksa dalam keadaan gelap gulita di tenda, ditambah lagi hujan malam itu kayak nambah suasana yang bener-bener Masya Allah banget lah, gak bisa, susah diungkapin ya sebenarnya. Iya bener-bener yang kayak sedih banget lah gitu. Gak bisa dilupain seumur hidup kamu ya nanti. Asli, iya bener. Ya terus dari situ setelah kalau di daerah Rizka kan memang nggak terlalu kena gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk aktivitas itu masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan. Cuman kayak sekolah-sekolah yang lain tetap tutup sih. Soalnya kan memang ada beberapa juga yang terkena juga gitu. Jadi sekolah itu waktu itu kan ditutup. Waktu itu kan Rizka keadaannya memang sedang ngajar. Berarti aktivitasnya sebelumnya ngajar. Iya, aktivitas Rizka itu sebelumnya ngajar di salah satu instansi sekolah TK gitu, RA gitu. Nah, dari situ sekitar setelah kejadian itu 1 minggu setelahnya itu kita nih para guru-guru awalnya itu kan kayak aduh Masya Allah, kita tuh pengen bantu korban-korban, tapi kayak gimana caranya caranya itu kayak gimana, ngebantu apa, terus kayak lewat mana. Kita kan secara gak langsung kan kalau misalkan kayak mau memberikan bantuan itu kan memang gak boleh sembarangan ada prosedurnya gitu. Kita kayak kebingungan banget gitu. Terus kayak qadarullah besoknya itu kita ditelepon lah sama salah satu orang tua murid dari RA tadi. Katanya ini mau nggak ada tim nih, tim relawan dari Solo, karena namanya Solo Peduli katanya. Mereka memang udah di sini sebelumnya, udah memang stay dari pas gempa itu dari awal gitu. Nah katanya mereka tuh membutuhkan tim buat trauma healing gitu. Nah kebetulan kan memang nggak ada relawan perempuan kan, itu laki-laki semua katanya. Iya, terus mau gak nih bunda-bunda guru gitu, jadi tim trauma healingnya gitu. Nah dari situ kayak Masya Allah kita seneng banget lah ya. Kasih jalan gitu ya. Iya Masya Allah padahal kayak baru semalam kita tuh berdoa gitu sama Allah gitu kayak alhamdulillah langsung dikasih jalan sama Allah lewat Solo Peduli ini gitu.
Akhirnya waktu itu dari pas ditelepon besoknya kita langsung meluncur ke sana. Memang kan ada beberapa titik yang yang mau didatangin sama Solo Peduli gitu, dan ada udah jadi tujuan juga buat trauma healing gitu, karena kan memang anak-anak juga banyak kan gitu. Nah dari situ besoknya kita langsung ke sana ke lokasi bertemu sama para relawan dari Solo Peduli gitu. Dari situ kita langsung ke beberapa titik. Nah habis itu sebenarnya kita tuh masih bingung nih, ini tuh apa sih gitu ya. Kita kan belum tahu ya sebenarnya itu kayak Solo Peduli itu apa gitu. Iya kayak dari ini kan dari Jawa gitu, ngomongnya juga pada ngomong Jawa gitu. Sedangkan kita kan Sunda gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk orang-orangnya juga kayak humble gitu kan, nerima kita dengan sangat terbuka gitu. Terus dari situ kayak alhamdulillah sih kita nyambung gitu ya untuk ngobrol gitu, kayak gimana tuh alhamdulillah nyambung gitu. Soalnya salah satunya juga kan ada yang dari Sunda ya, jadi kayak agak mempermudah komunikasi juga secara jadi jembatan komunikasi. Iya gitu. Nah dari situ setelah seharian kita menuju ke beberapa titik untuk trauma healing gitu. Akhirnya kita ngobrol dulu, diskusi dulu gitu. Awalnya itu kita kan nggak tahu sama Pak Sidik gitu ya, Pak Sidik itu bahwa salah satu direkturnya gitu, sedangkan kita kayak sebelumnya itu kayak ngobrolnya itu kayak santai gitu. Ternyata setelah tahu ya Allah itu direkturnya gitu. Nah setelah selesai itu kan ngajak ngobrol lah, dan setelah ngobrol-ngobrol gitu kan sama salah satu kepala sekolahnya Bunda Livna sama Pak Sidik itu ngobrol sama kita juga semuanya gitu ngobrol, dan ternyata kayak ada beberapa kesamaan nih, kayak tujuan kita juga sama gitu. Intinya kan buat beribadah kepada Allah gitu kan. Apapun yang kita lakukan juga intinya kembali tetap ke Allah. Kembali ke Allah gitu. Terus juga Pak Sidik juga mungkin ingin bekerja sama untuk secara berkelanjutan gitu. Iya, pengen mengembangkan beberapa program gitu yang ada di Nurul Huda gitu. Salah satunya kan kalau itu kan maaf ya, intensinya namanya Nurul Huda gitu. Iya. Nah, itu kan memang RA kan, memang hanya RA saja. Nah, dari Pak Sidiknya itu sendiri itu pengen mengembangkan lagi gimana kan kalau misalkan ada SDIT-nya bahkan sampai ke jenjang yang lebih lebih tinggi lagi gitu. Dari situ kayak maksudnya kayak kita juga alhamdulillah gitu ya, secara gak langsung juga kayak masya Allah gitu, ini rezeki mungkin ya, pembuka jalan pembuka jalan gitu ya. Udah dari situ kayak kita kepala sekolah juga menyetujui, ya udah kita kayak kerja sama aja gitu. Nah dari situ setelah kerjasama itu memang kan dari Solo Pedulinya itu kan memang ada donasi yang secara berkelanjutan gitu, bukan hanya berupa logistik kayak gitu aja kan. Ya kan gak kayak gitu aja. Setelah beberapa minggu itu kayak Solo Peduli itu datang lagi ke Cianjur. Nah kan kebetulan alhamdulillahnya itu di sekolah Nurul Huda itu kan memang ada tempat gitu. Jadi kan kayak untuk relawan Solo Peduli kembali lagi tuh kayak gak usah bingung, gak usah bingung cari tempat gitu. Akhirnya kayak di Nurul Huda aja gitu. Alhamdulillah gitu, kayak Mas Maya juga pada mau gitu, pada nerima gitu. Akhirnya setelah beberapa minggu Solo Peduli kan kembali lagi diam di Nurul Huda, terus kayak ngelanjutin aktivitas di kerelawanan itu sekitar berapa ya, ada 3 tahap kalau nggak salah, dari yang pas bantuan logistik itu, terus yang kedua gitu ya, saya lupa, yang ketiga itu yang terakhir itu yang pemberian hunian sementara, hunian tetap. Hunian tetap di beberapa titik itu kan kayak untuk membantu untuk kegiatan sekolah sama masjid juga gitu kan. Nah dari situ sekitar selesai itu kurang lebih kita mengenal sama Solo Peduli juga itu sekitar 3 bulanan. 3 bulan salah ya, cukup lama ya, cukup lama gitu. Dan dari situ kayak chemistry itu kayak udah ini banget gitu. Iya, kayak soalnya kayak dari bunda-bunda juga kayak gimana ya, kalau bahasa Sundanya itu geget gitu. Apa tuh? Geget itu kayak sama Solo Peduli itu kayak sama Mas Maya itu kayak udah klop gitu ya. Gitu. Soalnya kayak apa-apa tuh diceritainnya tuh Solo Peduli aja pokoknya. Soalnya kayak memang berkesan banget lah buat kita gitu, kayak berkesan dan kayak masya Allah banget lah gitu. Nah dari situ akhirnya udah selesai kan,
Nah, cerita awalnya ini kenapa Rizka bisa penerima manfaat itu, awalnya itu memang dari Pasidiknya sendiri yang menghubungi kepala sekolah Rizka, katanya ini apa mau nggak, katanya apa namanya beasiswa buat salah satu gurunya gitu, siapa yang belum berkuliah gitu. Tapi memang sebelumnya itu Rizka tuh pernah ngobrol juga sama Pak Sidik waktu itu, karena ada apa sih untuk pengesahan hunian tetap itu, Rizka itu kebetulan diajakin sama Pak Sidik gitu kan. Itu kan kayak ngobrol-ngobrol juga gitu, kayak lebih ke pribadi Rizka kayak gimana, terus kayak apa kegiatannya gitu, kuliah atau enggak gitu. Kebetulan waktu itu kan Rizka bilang Rizka belum kuliah lagi tapi mau gitu, tapi kan kayak kendala di biaya lah intinya gitu kan. Nah dari situ Pak Sidiknya itu nawarin ke Bunda Livna, ini ada beasiswa buat guru, salah satu guru siapa yang belum berkuliah ataupun mau gitu. Dan kebetulan memang saat itu dari semua guru itu memang Rizka aja yang belum kuliah, yang sebagian kan memang ada yang sudah, ada yang menikah, ada yang ongoing juga gitu. Dari situ kayak sebenarnya Rizka tuh kaget juga ya. soalnya kayak Rizka pengen kuliah tapi ini di Solo gitu, masalahnya kan agak berat juga gitu. Dari situ kayak Rizka kaget sih, tapi kayak Rizka ngobrolin dulu sama orang tua nih kayak gimana. Soalnya kan memang kayak orang tua Rizka sendiri tuh awalnya tuh nggak menyetujui karena memang jauhnya itu dan ditambah waktunya yang lama gitu kan. Jadi kayak agak berat gitu kan untuk pernah berpisah sama orang tua berarti ya? Sebelumnya pernah, cuman kayak waktu yang sebentar doang gitu. Pernah beberapa bulan kayak sebentar gitu kan. Tapi kan ini untuk berapa tahun sampai bertahun-tahun itu agak susah gitu. Ditambah lagi kan Rizka bungsu gitu kan. Kakak-kakak udah pada nikah sama suaminya. Rizka doang nih. Jadi kayak orang tua tuh agak susah. Cuman kayak dari Bunda Livna sendiri itu kayak ngeyakinin lagi gitu. Kayak ngobrol lagi Rizka juga. Ngeyakinin orang tua Rizka Rizka lah gitu. Maksudnya kayak ini kan juga tujuan Rizka kan untuk belajar gitu, bukan untuk apa-apa kan gitu. Karena ditambah lagi ini kayak rezeki yang benar-benar kesempatan yang luar biasa gitu, rezeki yang nggak terduga sama sekali gitu. Ini juga bagi Rizka tuh salah satu doa yang terkabul ya, karena Rizka juga berdoa itu Rizka tuh pengen kuliah tapi pengen kuliah tapi ini biaya dari mana gitu, masih agak susah gitu kan. Itu jadi jawaban atas doanya ya. Makanya kayak Masya Allah banget itu dapat tawaran beasiswa itu kayak yang benar-benar salah satu mukjizat lah dari kayak Masya Allah banget soalnya. Nah dari situ kayak akhirnya ya udahlah orang tua dengan pertimbangan yang cukup ini lama gitu ya udah akhirnya menyetujui lah gitu untuk mengizinkan Rizka untuk menerima beasiswa di sini. Dan memang untuk Rizka sendiri itu kan untuk berada di sini tuh banyak hal yang Rizka korbanin gitu kan. Itu kan salah satunya kan harus ninggalin orang tua juga, jauh dari orang tua. Terus juga pekerjaan Rizka juga gitu kan secara nggak langsung. Pekerjaan Rizka sebelumnya yang jadi guru TK itu, tapi kan Bunda Livna sendiri pun gitu untuk mengizinkan Rizka, karena memang kan ini ada kenapa Rizka ditawari untuk beasiswa itu karena memang kita kan ada tujuan tertentu sama Solo Peduli. Ini kan kerjasama yang berkelanjutan ya. Jadi kayak tadi mau membangun untuk membangun sekolah yang pendidikan gitu. Jadi kayak Bunda Livna juga menyetujui gak apa-apa gitu mengizinkan. Toh kayak niatnya juga baik kok gitu. Alhamdulillah. Dan lagi kayak ini tuh kita juga nggak sembarangan loh sama orang-orang Solo Peduli itu. Maksudnya kayak ini instansi yang besar, maksudnya kayak yang bukan ecek-ecek lah, maksudnya jadi percaya insya Allah gitu, nggak bakal inilah gitu. Diserahkan ke Solo Peduli, insya Allah percaya ngikutin itu akhirnya. Insya Allah. Jadi memang latar belakangnya ketemu Solo Peduli itu ketika kejadian gempa Cianjur ya. Kemudian ternyata ikut kerelawanannya di bagian trauma healing ya. Berarti berapa lama itu kamu ikut berperan sama Solo Peduli? Beberapa kali sih sebenarnya, gak yang sering gitu. Cuman kan waktu itu kayak dalam sehari itu ke beberapa tempat, terus kayak ada jeda gitu kan, Solo Peduli kembali lagi itu diajakin lagi kayak gitu sih. Tapi untuk trauma healingnya sendiri itu nggak yang sering tiap Solo Peduli datang enggak gitu. Cuman kayak ngebantuin doang untuk ngebagiin logistik kayak gitu. Cuma gitu doang. Berarti ketika Solo Peduli ke sana pun langsung bisa
gabung sama teman-teman yang lainnya ya, nanti aksi bersama ya di sana, kemanusiaan bersama. Jadi memang sudah terjalin silaturahmi juga ya dengan teman-teman Solo Peduli, dengan teman-teman tadi RA Nurul Huda ya. Nurul Huda. Jadi luar biasa sekali ceritanya dari Ika ini ya teman-teman. Awalnya dari Gempa Cianjur dan dari Solo Peduli sendiri ada program yang sifatnya itu berkelanjutan. Tadi ya Ika dibeasiswakan di bidang pendidikan, disekolahkan di mana sekarang di ini berarti itu kuliahnya? Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS. Di UMS Surakarta. Programnya apa pendidikannya? PGSD. PGSD berarti kamu yang milih sendiri nih PGSD. Iya sih. Terus sesuai passion juga ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi ya dikuliahkan di UMS dari program-program sustainable yang ada di Cianjur ya, untuk Cianjur, dari teman-teman Bapak Ibu donatur semuanya, yang mana dari Solo Peduli ini ingin ada program yang sifatnya tidak hanya konsumtif atau yang berhenti di situ saja. Misal ketika nanti kemarin ya Gempa Cianjur udah terhenti, terus bantuan dari kita terhenti, kita juga tidak menginginkan seperti itu, tapi kita ada program-program yang lebih lanjut. Apalagi tadi ya yang dituju atau yang menjadi tujuan itu adalah bisa membangun fasilitas pendidikan ya, dalam artian nanti bisa prospek ke pendidikan yang lebih lanjut di RA Nurul Huda sendiri ya khususnya itu. Jadi misi-misinya itu lebih jauh daripada itu. Jadi tidak sekedar wis pokoknya selesai di hari itu, ketika kerelawanan sudah selesai, Cianjur sudah aman, Solo Peduli kembali dan tidak memberikan impact lagi ke Cianjur, tapi ada program-program tertentu yang berkelanjutan. Nah, ini Ika kan berarti kan ikut berperan langsung juga ya di kerelawanan Solo Peduli di Cianjur. Ika tahu nggak misal kayak program-program Solo Peduli apa aja yang disalurkan di Cianjur ketika itu, dan juga yang secara berkelanjutan, misal selain dari Ika yang beasiswa ini, adakah program-program yang lain yang masih dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di Cianjur? Oh iya, salah satunya itu ini sih ambulans. Ambulans. Solo Peduli itu apa sih namanya, memberikan fasilitas ambulans untuk di sana sih. Salah satunya itu sih yang masih dirasakan sampai sekarang. Saat ini ya? Memang iya sampai sekarang itu kan memang ada khusus gitu untuk membuat tim yang khusus di Cianjur gitu. Jadi memberikan ambulans untuk di sana. Sampai sekarang masih berjalan ya? Iya, sampai sekarang ya masih berjalan itu. Sama tadi hunian tetap itu sampai sekarang itu juga masih masih kokoh berdiri, masih iya. digunakan ya, alhamdulillah. Jadi nggak hanya berhenti aja, tapi masih ada program berkelanjutan. Tadi ambulan gratis ya berarti? Iya, ambulan gratis. Drivernya dari Cianjur juga dari ya? Cianjur juga. Berarti yang ngelola dari teman-teman relawan Cianjur, difasilitasi sama Solo Peduli satu ambulan untuk bisa dioperasikan di Cianjur. Berarti kalau sekarang ya kondisi Cianjur itu seperti apa ini setelah gempa ini? Udah hampir setahun ya berarti? Iya, hampir setahun. Kondisinya seperti apa? Udah kembali normal atau masih banyak kendala di bagian apa? Gitu? Oh ya, alhamdulillah sih untuk di beberapa titik itu alhamdulillah udah mulai kayak bangunan, udah ada yang membangun rumah juga, beberapa juga. Cuman yang masih jadi masalah itu sih ini ya, ada beberapa desa yang nggak mau ninggalin tempatnya. Karena kan memang itu kan pekerjaan mereka di sana, itu tanah mereka juga gitu. Jadi ada beberapa yang nggak mau ninggalin tempatnya. Sedangkan kayak dari pemerintah itu kayak udah udah nyiapin tempat, dan itu kayak bahkan mereka tuh bikin petisi gitu, bikin petisi untuk gak meninggalkan tempatnya gitu. Soalnya kayak mau gimana lagi gitu kan. Nah, dari pemerintah sendiri ya udah itu resiko ya, kalau misalkan dalam beberapa tahun kayak ada lagi kejadian ya nggak tanggung jawab gitu. Salah satunya itu sih, tapi alhamdulillah secara keseluruhan sih sudah mulai membaik, alhamdulillah, dari aktivitas semuanya. Perekonomian alhamdulillah berjalan juga. Kalau di Cianjur tuh berarti aktivitas perekonomian yang berjalan setiap harinya tuh apa? Apakah di sana pekerjaan-pekerjaan utamanya kayak petani kah atau apa gitu? Oh iya, kalau kebanyakan memang petani gitu. Kalau di Cianjur petani gitu. Banyak sawah-sawah gitu kan. Jadi banyaknya petani sih, lebih ke petani. Aktivitasnya berarti petani itu petani, ya. Iya. Kalau dari segi pendidikan berarti aktivitas pendidikan juga udah normal ya sekarang? Alhamdulillah normal. Untuk sekolah-sekolah juga udah dibangun lagi sekarang beberapa juga. Jadi alhamdulillah sudah fasilitas pendidikan sudah lebih membaik. Banyak peran-peran dari tangan-tangan donatur juga ya. Baik dari donatur yang lewat Solo Peduli ataupun dari lembaga-lembaga lain, barangkali juga instansi pemerintah yang sudah ikut andil untuk membangun kembali Cianjur, yang mana pada tahun 2022 ya. Terjadi gempa yang sangat dahsyat ya, itu cukup menggemparkan juga di
Indonesia utamanya, bahkan mungkin sampai ke luar negeri ya, berita-berita tentang bencana Cianjur ini. Nah, Ika, ini mengenai kamu ya sebagai seorang penerima beasiswa ini yang sudah dikuliahkan di Solo. Tadi ternyata punya banyak kultur shock ya di Solo. Jadi mungkin Ika bisa cerita nih, ketika ini udah sampai di Solo ya, mungkin kesannya gimana sih ketemu sama orang-orang Solo Peduli, mungkin ketemu juga teman-temannya yang ada di asrama ataupun di perkuliahan. Kesan kamu gimana? Mungkin ada cerita-cerita yang menarik gitu, kaget dengan apa gitu, mungkin bisa diceritakan. Oh iya, untuk dari awal Rizka ada di Solo itu banyak banget sih yang bikin kaget gitu kan, utamanya cuacanya, terus kayak orang-orangnya juga sebenarnya bikin kaget buat Rizka ya. Soalnya kayak kesan pertama Rizka kesini itu orang-orangnya itu gimana ya, nggak humble. Ada iya, soalnya kayak ada yang judes gitu loh. Jadi kayak kesan pertama itu kayak beda banget. Kalau di Cianjur kan memang iya, kalau di Cianjur kan kayak apa sih, kalau ada orang baru tuh kayak lebih kayak senyum gitu, senyum sih yang utamanya. Dan apa sih pas datang ke sini tuh kayak orang-orangnya tuh kayak apa sih kok kayak judes-judes, jarang senyum mungkin gitu karena kan. kurang kenal juga iya, ya, mungkin karena memang kayak gitu ya awalnya itu. Tapi apa sih, setelah Rizka tahu gitu kenapa alasannya, beberapa alasannya, kayak iya memang kayak gitu. Terus pas kesini juga kan Rizka memang sendiri banget ya, nggak ada saudara, nggak ada yang kenal sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah di asrama sendiri itu kayak ada yang apa sih ngerangkul Rizka lah gitu, dari mbak-mbaknya juga gitu, ngasih tahu Rizka gitu, nemenin Rizka gitu. Terus selama di sini juga banyak yang bikin kaget itu di jalan sih, jalan-jalannya, lalu lintasnya ya, Rizka tuh belum terbiasa gitu. Ditambah Rizka tuh memang sebelum kesini itu baru disuruh untuk belajar motor. Memang sebelumnya belum bisa naik motor ya? Belum bisa sama sekali. Sebenarnya dulu sempet belajar waktu SMK, gitu. Tapi kan terhenti gitu kan, nggak pernah latihan lagi. Dan sebelum kesini tuh kayak bener-bener 1 bulan diminta belajar. Iya, diminta belajar. Itu kayak Rizka di rumah bener-bener belajar. Terus soalnya kan kayak di sini kan memang harus bisa ya, mau gak mau memang aktivitasnya perlu aktivitasnya pakai transportasi, pakai motor utamanya. Memang kan di sini nggak ada angkutan umum kan. Iya, angkutan pun terbatas di titik-titik tertentu kan, nggak bisa fleksibel kemana-mana. Iya, makanya dari yang apa sih, itu sih salah satu tantangan sebelum Rizka kesini tuh harus bisa motor gitu. Alhamdulillah sih Rizka bisa gitu, dalam sebulan itu alhamdulillahnya bisa gitu. Meskipun kayak ada beberapa kejadian lah selama di sini gitu, kayak nabrak orang juga gitu. Iya, mungkin harus kayak gitu dulu ya, baru belajar gitu. Mahir gitu. Iya, makanya alhamdulillah sih. Tapi setelah kesini gitu kayak mulai apa ya, Rizka berusaha untuk bikin nyaman diri Rizka sendiri lah gitu, adaptasi sama yang lain, kenalan sama yang lain gitu. Terus kayak apa ya, tapi yang masih susah buat Rizka di sini tuh ngapalin jalan. Oh iya, agak susah sih, masya Allah, susah banget ya. Solo gitu. Agak susah, apalagi kalau kita udah sampai ke tengah-tengah Solo, muter-muter Solo. Nah itu jalan satu arah wis bingung. Wah, bingung banget sih. Rizka juga hampir sempat beberapa kali tersesat gitu ya, kesasar gitu, sampai kayak pulang-pulang tuh 2 jam lah nyampe asrama gitu. Iya, muter-muter aja gitu. Terus kayak banyak juga sih yang apa ya, secara nggak langsung sih merubah aktivitas Rizka secara pribadi gitu kan. Dari intinya itu dari sisi keagamaan lah gitu. Alhamdulillah kan di asrama sendiri itu kan memang dibiasakan untuk apa ya, kita tuh bukan hanya sekedar apa ya, penerimaan manfaat gitu, hanya sekedar kuliah gitu kan gitu. Tapi alhamdulillahnya di apa sih, di asrama itu dibina gitu, ada musyrifahnya gitu kan, ada yang apa sih membimbing kita gitu kan, untuk apa sih hafalan intinya gitu, hafalan Al-Qur'an ya berarti. Hafalan Al-Qur'an kan, karena memang harus apa sih, minimal hafal 3 juz gitu kan. Jadi kita ada kegiatan dalam 1 minggu itu kan, memang ada setoran hafalan gitu kan. Terus juga untuk apa sih, sholat berjamaah juga itu kan harus dibiasain juga. Terus kayak apa ya, aktivitas-aktivitas yang memang kayak sholat duha, sholat tahajud itu kayak membiasakan diri gitu. Gitu. Alhamdulillah sih kayak secara gak langsung itu kayak apa ya, ngerubah Rizka, kebiasaan Rizka lah gitu. Mungkin yang sebelum ngasih impact yang masya Allah gitu ya. Sebelumnya kan kayak di rumah mungkin kayak sholat tahajud, sholat duha itu kan jarang-jarang kayaknya berat gitu kan ya. Kalau di sini kayak secara gak langsung, meskipun awalnya mungkin memang kayak tuntutan ya agak susah gitu, tapi kayak setelah dijalani gitu, alhamdulillah lah kayak udah terbiasa. Jadi kayak masya Allah lah gitu. Di sini banyak sih, banyak apa ya, banyak apa namanya,
asupan-asupan keagamaan Positif ya, positif gitu. Soalnya kayak orang-orangnya juga alhamdulillah gitu, yang ketemu orang-orang dari So Peduli yang masya Allah banget sih dengan ilmunya itu, kayak Rizka belajar banyak hal sih dari beberapa Masya orang Allah, gitu. ya. Berarti Selo Peduli ini nggak hanya fasilitasi kamu biaya untuk pendidikan di UMS tadi, tapi juga tadi ya ada asrama binaan. Ada nggak fasilitas-fasilitas yang lain yang diberikan Selo Peduli yang menunjang pendidikan kamu ini? Ya, ada tentunya. Itu kan salah satunya asrama, kita diberi tempat tinggal gitu kan. Terus juga motor juga dikasih dari sini. Itu salah satunya sih yang menunjang aktivitas. Soalnya kan karena memang karena mobilitasnya tinggi ya. Ditambah lagi kan memang untuk jarak dari kampus ke asrama juga kan lumayan jauh ya. gitu. Salah satunya itu sih, ditambah lagi Rizka kan memang jauh ya. Karena untuk apa sih kalau ngirimin kendaraan ke sini kan agak lumayan juga gitu, dan alhamdulillahnya dari Selo Peduli itu difasilitasi untuk ada motor gitu. Itu sih salah satunya. Berarti nggak hanya di sisi materi tapi juga non materi ada ya. Tadi di materi barangkali dikasih biaya pendidikan, difasilitasi motor untuk mobilitas sehari-hari, kemudian juga dikasih binaan ya di asrama binaan, dan ikut pembinaan juga ya berarti ini. Yang ikut juga ya. Itu ikut semuanya berarti sudah diatur sedemikian rupa oleh Selo Peduli. Kalau dari kamu sendiri ya kesannya gimana? Apakah kamu merasa senang atau sempat nggak ngerasa sedih kok aku ngambil keputusan ini, atau ada hal lain yang sempat kamu pikirkan di dalam hati selama di sini? Iya sih, banyak sebenarnya ya, campur aduk ya sebenarnya. Senang iya, bersyukur iya, sedih juga iya gitu. Kadang-kadang ya namanya homesick sih pasti ya gitu kan, apalagi awal-awal gitu kan. Sebenarnya Rizka senangnya itu ini rezeki yang benar-benar kesempatan yang luar biasa gitu, dan kayak ini juga salah satu keinginan Rizka yang secara nggak langsung tercapai gitu, terwujud gitu ya. Terus kalau sedihnya itu banyak sih sebenarnya, banyak yang bikin sedih. Soalnya kayak Rizka di sini benar-benar sendiri, jauh dari orang tua juga, dengan waktu yang cukup lama, dan lagi ditambah kayak kalau di asrama kan memang Rizka itu sendiri doang dari UMS itu, dan teman-teman yang lain kan memang satu kampus gitu kan, beda kampus. Sedangkan Rizka tuh kayak bener-bener sendiri, itu kayak apa-apa pun harus sendiri gitu. Secara gak langsung kayak ya udahlah mau gimana berangkat kuliah sendiri, yang lain padahal bareng-bareng gitu ya. Makanya kayak, dan mereka kan kuliahnya kelas malam kan, jadi pas Rizka berangkat mereka kan ada di asrama, pas Rizka pulang mereka berangkat gitu, kayak bener-bener waktunya simpan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya jarang ngobrol-ngobrol kayak gitu, soalnya karena memang jadwalnya itu. Itu sih yang bikin sedih. Kadang-kadang juga kayak ada pikiran kayak, aduh ini lanjut atau enggak ya, sempat ada kepikiran gitu, kayak karena mungkin awal-awal gitu ya, tapi kayak dari situ kayak nyoba kuatin lagi lah gitu. Ada Rizka juga minta saran dari beberapa orang gitu kan, maksudnya kayak ini gimana sih, maksudnya kayak untuk solusinya kayak apa sih, nah gitu. Kayak dari Rizka pribadi juga untuk mencoba menguatkan gitu, soalnya ini kayak kita amanah yang benar-benar harus Rizka jalani sampai akhir gitu. Jangan sampai Rizka larilah dari amanah ini gitu. Rizka harus bertanggung jawab dengan diri Rizka sendiri gitu. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah bisa. Ya, Ika, cukup menarik ya tadi pengalaman-pengalaman dari awal mulai sampai sekarang ya, sudah ongoing ya pendidikan di UMS. Kalau di UMS sendiri teman-temannya gimana ini? Cocok nggak ini? Ada culture shock juga nggak ini di UMS? Kalau dari ada juga sih, soalnya utamanya itu dari umur sih sebenarnya. Karena memang jarak kita kan termasuknya itu gap year kan. Gap year itu agak lumayan jauh gitu. Sedangkan yang teman-teman sekelas Rizka sendiri itu kayak baru 18-an, belum 20-an sekarang. Sedangkan Rizka kan udah 20-an kan gitu. Itu dari situ sih jarak umur itu ya. Jarak umurnya yang lumayan jauh, tapi alhamdulillah sejauh ini sih kayak Rizka ada beberapa teman yang memang kayak nyaman gitu untuk ngobrol gitu, komunikasi. Malah kayak setelah mereka tahu gitu kayak dengan umur yang berbeda itu, malah mereka tuh malah lebih lebih sama Rizka tuh lebih kayak hormat menghargai gitu, lebih menghargai gitu, kayak lebih ke nganggap kakak gitu. Jadi secara gak langsung Rizka juga kayak nganggap mereka tuh adik-adik gitu. Kadang mereka juga kayak minta saran atau gimana gitu. Jadi alhamdulillah sih untuk
sekarang gitu untuk teman-teman itu kayak udah mulai nyaman sih Rizka sendiri gitu. Awal-awalnya mungkin sempat malu ya, malu dengan kenyataan bahwa umurnya tuh segini gitu. Awalnya tuh kayak nyembunyiin, tapi setelah beberapa ada yang tahu dan hampir semua sekarang udah tahu, kayak mereka nerima aja gitu. Aman-aman aja. Dan alhamdulillah memang kayak selama mereka selama ini gitu ada beberapa yang tahu tuh nggak ada yang menolak atau gimana gitu kan, atau ada yang ngejauhin atau gimana gitu. Alhamdulillah semuanya nerima, dan itu yang bikin kayak Rizka nyaman jadi sih nyaman gitu. ya, Alhamdulillah adaptasi gitu. teman-temannya juga oke ya, jadi nggak ada yang ngejauhin dan lain sebagainya. Berarti sekarang ini aktivitas kamu apa aja nih selain mungkin kuliah, mungkin aktivitas di asrama tadi ya, apakah ada aktivitas yang lain, keorganisasian barangkali atau yang lain? Alhamdulillah sih Rizka sekarang juga lagi mengikuti salah satu keorganisasian, namanya juga HMP sama juga. HMP juga namanya. HMP-nya Solo Peduli. Ini HMP-nya kampus gitu. Alhamdulillah sih itu salah satu organisasi yang Rizka ikutin sekarang, dan untuk saat ini pun alhamdulillah itu selama di bulan Ramadan itu banyak agenda gitu ya. Kayak proker kerja itu yang sedang berlangsung gitu. Ini pun kayak kemarin itu kayak baru selesai salah satu proker, dan sekarang mau dilanjut proker yang lain gitu. Jadi, alhamdulillah sih banyak aktivitas banyak aktivitas secara langsung, jadi kayak menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat biar nggak gitu. Ingatnya rumah terus gitu itu kan sedikit merusak hati. Iya, jadinya pingin pulang. Ini ketika ketemu teman-teman banyak aktivitas kan akhirnya lupa ya, udah mulai terbiasa, terus akhirnya juga bisa ya bahagialah ketemu teman-temannya yang lainnya. Masya Allah sekali. Semoga nanti Rizka bisa kuat ya sampai akhir, nanti sampai selesai pendidikan, terus tujuan yang dicapai juga dapat ya, nanti bisa kembali ke Cianjur, mengabdi ke Cianjur, nanti bisa mengembangkan tadi ya RA Nurul Hudanya, misal tadi keinginannya bisa sampai buka SD dan jenjang yang lebih tinggi yang lainnya. Mungkin Ika ini di akhir sesi kita ngobrol-ngobrol nih ya, insya Allah kita tadi udah cukup panjang ngobrol, nanti mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Tapi sebelum itu mungkin Ika ada nggak kayak kesan atau pesan yang mau disampaikan barangkali untuk donatur atau ke teman-teman yang ada di Solo Peduli? Kalau dari Rizka ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk para donatur ya yang telah menyisihkan rezekinya untuk kita para penerima manfaat gitu, untuk yang membantu kita mewujudkan impian kita gitu. Dan Rizka benar-benar berterima kasih sekali. Mudah-mudahan kita juga para penerima manfaat bisa menerima dan menjalankan manfaat itu dengan sebaik-baiknya juga. Menjalankan amanah yang telah diberikan juga gitu. Itu aja sih mungkin. Itu aja ya Bapak Ibu donatur dan teman-teman semuanya. Terima kasih ya tadi Ika sudah mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Insya Allah nanti rezeki-rezeki yang jenengan kasihkan ke penerima manfaat di Solo Peduli ya nih, utamanya Kak Ika ya selaku penerima di program beasiswanya Solo Peduli, senantiasa mendoakan panjenengan semua semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam segala aktivitasnya, dalam lindungan Allah, dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Kak Ika, ini di penghujung acara kita ya, ini kita udah cukup ngobrol lama, nanti kita akan ngobrol lagi di lain waktu. Saya pribadi ya Kak Pipit mengucapkan terima kasih kepada Ika yang sudah mau bercerita ya, menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang diri kamu sendiri selaku penerima di bidang beasiswanya Solo Peduli. Nanti lain kesempatan kita mungkin ajak teman-teman yang lainnya ya, kita ngobrol yang lainnya lagi, mungkin nanti bisa berkolaborasi dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya juga. Terima kasih dan mohon maaf juga udah mengganggu aktivitas kamu. Semoga nanti sehat selalu ya, keluarga juga semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih juga. Terima kasih Kak, nanti sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Ya teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast ini, terima kasih juga ya sudah senantiasa setia menonton podcast Human Talk ini. Nanti kita akan datangkan lagi narasumber ya, atau teman-teman kita yang bisa diajak ngobrol nanti tentang topik-topik tertentu. Barangkali nanti teman-teman juga kepo nih sama hal-hal tertentu terkait di lembaga zakat atau di lembaga sosial, bisa komen ya nanti di kolom komentar kami, nanti bisa kita buatkan video untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi jangan lupa follow dulu YouTube-nya Solo Peduli di Solo Peduli Official, dan juga jangan lupa ikuti Instagram kami di Solo Peduli. Kemudian nanti jika teman-teman ingin berkolaborasi dalam kebaikan dan juga ingin menyisihkan rezekinya,
atau berdonasi di Solo Peduli, bisa kunjungi website kami di www.solopeduli.com. Saya Pipit mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.